Ya, kembali kita bersama Telekomentator Science untuk membahas topik-topik yang menarik dari dunia fisika bersama saya Bung Ridwan dan juga Mas Sul Kaida Akbar, peneliti muda kita yang berada di Amerika Serikat. Mas Sul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selamat Sul, pagi, Mas. selamat pagi, selamat malam di Indonesia. Dan kebetulan hari ini baru-baru ini maksudnya baru aja ada daylight saving ya. Baru berapa 2 hari yang lalu ya. Ini makanya masih adjust nih kalau masih suka lupa gitu di Indonesia jam berapa, di sini jam berapa gitu. Di Indonesia nggak ada daylight saving soalnya, jadi kita perlu membiasakan diri perubahan-perubahan jam seperti ini. Mas Sul, kita udah membahas beberapa topik yang menarik beberapa episode yang lalu ya, mengenai kuantum fisik, kemudian juga mengenai nuklir, fission nuklir ya, kemudian kita juga menyentuh kosmologi sedikit yaitu mengenai James Webb Satellite Telescope dan juga rencana manusia untuk kembali lagi ke bulan. Itu topik-topik yang sebelumnya. Tetapi ada satu topik, Mas Sul, yang mungkin sangat menarik ya bagi kita orang awam itu untuk mungkin mengetahui lebih jauh lagi dalam memperluas wawasan kita mengenai apa itu sih lubang hitam atau black hole itu, Mas Sul. Karena seringkali kita berbicara mengenai luar angkasa ini, ataupun seperti yang kita di episode-episode sebelumnya masuk berbicara mengenai gravitasi, kemudian juga teori-teori mengenai teorinya Einstein ya, relativitas, special relativity, itu akhirnya kita menyentuh ke arah black hole dan lubang hitam ini. Mas Sul, mungkin awalnya pertama mungkin Mas Sul bisa ceritakan sedikit, Mas Sul, apa sih black hole itu Ya, dan kenapa itu bisa terjadi? ya. Jadi begini Mas Ridwan, black hole ini sebenarnya barang lama ya. Dalam artian di fisika ini sudah dipredik dari lama, kemudian juga sudah ditemukan sejak lama. Cuman akhir-akhir ini memang ada yang lagi hot karena baru ditemukan black hole yang istilahnya in our backyard gitu, sangat dekat sekali. Namanya Gaia, GABH1 gitu. Orang nyebutnya Gaia black hole ya. Itu jaraknya dari kita itu cuma 1.600 tahun cahaya gitu. Itu cuma ya, padahal itu 1.600 tahun cahaya itu sudah termasuk sangat-sangat dekat karena itu masih sama satu galaksi dengan kita di Milky Way atau galaksi Bima Sakti gitu. Nah, itu yang menarik tentang black hole akhir-akhir ini gitu. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut ke sana, black hole itu apa sih? Black hole itu sebenarnya uh, kayak zombie ya. Black hole itu sebenarnya bintang yang sudah mati gitu. No, lo kok bintang sudah mati? Karena kan gini, bintang itu kan dia terus-menerus mengeluarkan cahaya kan, mengeluarkan energi yang berasal dari reaksi fusi yang sudah kita bahas beberapa waktu sebelumnya gitu. Jadi di dalam bintang itu ada hidrogen bergabung fusion jadi helium sambil melepaskan energi yang sangat besar, termasuk matahari kan juga bintang gitu. Nah, maka pertanyaan normalnya kan, kalau misalkan hidrogennya habis, semua udah jadi helium misalkan, atau kalau misalkan bahan bakarnya nggak habis, itu akan kemana black hole itu? Nah, akan kemana bintang yang sudah mati gitu, sudah kehabisan bahan bakar gitu. Ternyata ada beberapa skenario, Mas. Jadi, itu tergantung masanya ya. Jadi bintang yang kecil, kayak matahari itu sebenarnya bintang yang termasuknya kecil ya. Itu nanti kalau mati itu akan jadi namanya bintang kerdil putih, white dwarf gitu kan. Nah, agak gemukan sedikit itu nanti akan menjadi bintang neutron star. Nah, tapi kalau bintangnya gede banget, nah kalau mati dia akan menjadi black hole. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kan gini, hanya bintang secara umum meskipun bintang kecil ya, matahari itu menengah lah. Itu kan dia masanya gede, maka kan akan terjadi tarik-menarik gravitasi kan. Nah, tapi selama ini kalau bintang itu masih hidup, attraction atau tarikan gravitasi itu diimbangi dengan sederhana itu repulsan atau tendensi untuk mengembang gara-gara ledakan bahan bakarnya gitu.
Nah, tapi kalau bahan bakarnya habis, kan dia sudah tidak ada tendensi untuk mengembangkan, gravitasinya yang dominan. Kecil, 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 kecil. Nah, nanti kalau masanya tidak terlalu besar, ada mekanisme yang membuat stabil. Yang pertama tadi, bintang kerdil putih, bintang KT putih, white dwarf. Masanya lebih gede lagi, kecil, 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 kecil lagi, tapi nanti ditahan lagi, dia jadi bintang neutron. Tapi kalau masa bintangnya gede banget, kecil, 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 kecil terus, ya udah nggak ada yang menahan, dia akan menjadi black hole. Kenapa disebut lubang hitam? Karena gravitasinya sangat kuat, dia akan menarik segini, sehingga apapun akan termasuk cahaya. Itu kenapa disebut dengan black hole. Nah, kalau cahaya tersedot kan kita nggak bisa lihat apa-apa kan. Ya. Nah, jadi cahaya semua terserap, semua tersedot, jadi gelap. Kita nggak bisa menyaksikan, tidak ada apapun yang dipancarkan oleh black hole. Meskipun Stephen Hawking nanti di akhir-akhir mengkoreksi bahwa black hole itu sebenarnya ada yang dipancarkan ya, tapi secara klasik black hole itu sangat gelap karena cahaya pun terserap. Jadi kita tidak bisa melihat black hole secara langsung gitu. Nah, itu keberadaan black hole itu pertama diprediksi oleh Schwarzschild yang berdasarkan teori relativitas umumnya Einstein. Pertama kali diprediksi, wah ini kalau ada benda, termasuk apapun, cahaya, masuk ke dalam batas yang disebut dengan event horizon, banyak kan kesedot habis itu kan, nggak akan ada keluar gitu. Nah, beberapa tahun kemudian baru astronom membuktikan keberadaan black hole. Nah, kemarin ramai lagi di beberapa tahun terakhir karena gelombang gravitasinya itu bisa dideteksi dari black hole yang merger atau black hole yang tumbukan gitu. Jadi sekarang lagi ramai lagi tuh dengan adanya LIGO atau dengan adanya perkembangan di teknologi astronomi gitu. Gitu Mas tentang black hole. Tadi Mas cerita ya bahwa black hole itu berasal dari dalam tanda kutip bintang yang mati. Kalau ya kecil jadi white dwarf, kalau medium jadi neutron ya. Kemudian kalau yang besar baru menjadi black hole atau lubang hitam ini. Masul, sebenarnya kalau keberadaan black hole ini seperti tadi Masul katakan kan ini ada ditemukan satu black hole yang berada di backyard kita sendiri, tidak terlalu jauh, 1.600 tahun cahaya keberadaannya. Mungkin ukuran astronomi itu cukup dekat ya. Tapi keberadaan black hole itu sendiri, itu apa sih fungsinya? Apakah itu membahayakan bagi planet-planet lain? Nah, jadi itu pertanyaan menarik ya. Begitu itu muncul kan umum. Begitu pemberitahuan bahwa oh ini black hole in our backyard cuma 1.600 tahun cahaya nih, apakah berbahaya atau tidak? Pertama, itu tidak kalau jarak segitu ya. Yang kedua, itu make sense karena black hole itu makin lama makin besar sebenarnya Mas. Jadi gini, misalkan ukuran awalnya segini ya, tapi kan black hole menyerap terus kan. Ada planet lewat kesedot, ada bintang lewat kesedot misalkan kalau di dalam event horizon, itu nanti ukurannya makin mengembang gitu. Jadi akan mencaplok terus gitu kan. Nah, jadi wajar kalau orang berbicara tentang wah nanti akan bahaya black hole makin lama makin makan semua gitu. Tapi selama ini enggak, black hole itu justru menjaga stabilitas alam semesta dan bagi bumi itu justru sangat bermanfaat karena gini Mas. Coba kita lihat material di sekitar kita kan. Kalau dalam ilmu kimia kan material itu kan dikelompokkan dalam tabel periodik kan. Hidrogen mulai dari yang paling kecil hidrogen, yang di bagian dari air kan hidrogen kan, lebih berat sedikit itu helium gitu kan, sampai berat sampai kalau yang jumlah inti atomnya 56 itu besi. Nah, itu menarik. Kenapa besi menjadi menarik? Karena di luar besi, kalau kita sebut bilang elemen-elemen berat, heavy element itu diproduksinya itu bukan dari sini Mas, tapi dari luar angkasa. Nah, termasuk proses-proses kematian bintang. Dalam proses kematian bintang itu tadi ada satu fase dia menjadi supernova. Di situ diproduksi heavy element, material-material yang lebih berat daripada besi gitu. Nah, heavy element itulah yang nyampe bumi gitu kan. Nah, bagaimana nyampe bumi?
salah satunya justru dibantu oleh kayak misalkan merger neutron star atau misalkan tumbukan antara black hole dengan neutron star gitu. Tumbukan antara black hole dengan neutron star itu justru membantu tersebarnya heavy element ke seluruh alam semesta yang nyampe bumi gitu. Jadi kalau misalkan eh, tambang logam-logam berat dan banyak ya. Sekarang ini kalau di tabel kimia itu kan besi itu kan 56 jumlah inti atomnya gitu. Nah, kita menemukan udah sampai 100 sekian puluh gitu jumlah inti atom. Nah, jadi lebih dari setengahnya itu sebenarnya alien sebenarnya dari luar angkasa gitu, bukan diproduksi di sini gitu. Dan itu dibantu tersebarannya oleh black hole gitu. Jadi kalau setelah ini kita jadi tahu kan, wah ada alien mah di mana-mana gitu kan, di mana itu semua logam di atas yang jumlah atomnya di atas besi itu alien, itu eksotik sekali, diciptakan dan tercipta dari supernova gitu kan, proses ledakan bintang supernova kemudian tersebar ke seluruh penjuru alam semesta, termasuk nyampe ke bumi gitu, luar biasa sekali itu mas, itu fungsinya dulu. Wow, ini sesuatu yang orang awam sama sekali nggak tahu ya. Dipikirnya kayak elemen-elemen itu ya kebetulan udah berada di dalam bumi kita ya, tinggal digali. Tapi ternyata kenyataannya berasal dari luar angkasa itu, Mas Zul ya. Dan luar, Oke, betul mas. Mas Zul. Nah sekarang tadi Mas Zul udah menyebutkan salah satu fungsi uh, dalam tanda kutip ya peran black hole untuk alam semesta untuk galaksi kita lah ya. Tapi dari dunia fisika sendiri masuk dengan ditemukannya black hole yang disebut Gaia tadi itu, apa sih yang kita bisa pelajari? Mungkin ada field dari fisika apa yang semakin advance ya dengan kita Nah, mempelajari keberadaan dari Gaia ini? jadi gini mas, problem besar di fisika yang sudah mungkin 100 tahun dan nggak tahu akan terpecahkan sampai 100 tahun kemudian, itu kan bagaimana mengawinkan antara GR, relativitas umum, dengan kuantum mekanik. Itu dua backbone fisika gitu, tapi dua-duanya nggak nyambung. Relativitas umumnya Einstein itu masih dibilang fisika klasik kan, nah kuantum ini yang disebut dengan fisika modern gitu. Nah, salah satu upaya untuk mengawinkan ini banyak ya. Nah, salah satunya itu yang mencoba itu Stephen Hawking. Jadi black hole itu asalnya adalah dari relativitas umum. Fisika masih bisa dibilang fisika klasik gitu. Dan memang terbukti kan ada black hole, ada segala macam gitu. Nah, Stephen Hawking dia mencoba menerapkan prinsip kuantum pada pada black hole dan membuat satu prediksi bahwa ada namanya black hole evaporation. Jadi black hole itu menguap sebenarnya, dan ya ain't so black gitu. Kalau dalam bukunya A Brief History of Time, black hole ain't so black. Black hole itu nggak hitam-hitam amat karena sebenarnya dia evaporate gitu. Apakah itu betul black hole evaporation? Sejauh ini masih prediksi, belum terbukti mas. Nah, yang kedua masih banyak misteri yang hilang yaitu tentang information paradox. Jadi kayak misalkan kesedot ke black hole itu kemana informasinya gitu. Padahal informasi kan nggak boleh missing kan. Makanya muncul ada yang namanya teori wormhole gitu. Bahwa black hole itu nggak tunggal. Dia selalu berpasangan. Pasangannya namanya white hole. Dihubungkan dengan wormhole gitu. Jadi itu kayak teleportasi gitu. Ngilang di satu titik, muncul di titik yang lain gitu kan. Dan masuk ke black hole, dia di-eject oleh white hole. Dan solusi ini eksis, mas. Secara matematis solusi ini eksis. Dan makanya orang tertarik. Kenapa? Karena black hole itu dulu muncul dari matematis. Ternyata terbukti. White hole dan wormhole itu juga terbukti dari matematis. Kalau bahasa resminya itu Einstein-Rosen bridge. Jadi Einstein dan Rosen yang menemukan wormhole ini dari secara hitungan matematis gitu. Mungkin suatu saat ketemu gitu. Nah, jadi kalau Mas tanya apa sih perkembangan yang bisa dibilang fisika, black hole ini bisa dibilang laboratorium untuk mengetes perkawinan antara kuantum mekanik dan relativitas umum, antara fisika klasik dengan fisika modern, yang dua-duanya menjadi penopang bangunan fisika sampai sebesar ini ya. Dan mana sampai sekarang masih belum berhasil dikawinkan dan kita nggak tahu
100 tahun ke depan mungkin sudah berhasil atau belum gitu. Laboratoriumnya itu black hole. Makanya sangat penting sekali penemuan itu gitu. Apalagi ini dekat sekali dan ukurannya pun dekat gitu. Jadi gaya ini ditemukan karena sistem binari yang kelihatan itu sebenarnya bintangnya yang memutari black hole-nya nggak kelihatan gitu kan. Nah, bintang yang memutari itu ukurannya mirip banget dengan ukuran matahari kita gitu. Jadi makanya menarik gitu, Mas. Mas Sul, ini menuju ke pertanyaan terakhir kita mengenai black hole kita. Tadi Mas Sul sudah menyentuh bahwa black hole merupakan salah satu pengejawantahan ya, realisasi dari matinya satu bintang gitu. Dan Mas Sul tadi bilang bahwa salah satu bintang ya matahari kita ini yang menurut ukuran secara kosmologi termasuk kategorinya kecil gitu. Nah, Mas Sul, Menengah ke bawah, betul. menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Nah, Mas Sul, apakah dengan penelitian kita lebih jauh, pembelajaran kita lebih jauh dengan mengenai keberadaan black hole ini ya, terutama di backyard kita dalam tanda kutip ini, apakah itu sudah bisa memberikan istilahnya itu kayak kepastian ya, nasib mengenai matahari kita nanti ke depannya, bahwa ini matahari ini tidak bisa menjadi black hole atau itu masih sepanjang kayak prediksi saja, belum satu hal yang pasti. Kalau hitungannya sudah lumayan well established, Mas. Jadi ini orang India yang hitung, namanya Subrahmanyan Chandrasekhar. Nah, itu menarik gitu. Jadi dia lagi berangkat ke Inggris buat belajar, dulu nggak ada pesawat ya, masih jarang lah. Dia naik kapal, dia menemukan itu justru di kapal dalam perjalanan gitu. Nah, makanya limitnya itu disebut dengan limit Chandrasekhar. Jadi kalau masanya di atas limit Chandrasekhar, dia akan menjadi black hole. Kalau di bawah ya dia akan menjadi white dwarf gitu kan. Nah, itu ada limitnya. Nah, kalau berdasarkan limit Chandrasekhar, saya kira sudah well established. Matahari nanti kalau meninggal atau bahan bakarnya habis, dia akan menjadi white dwarf, bintang kerdil putih gitu. Masih kira-kira kalau estimasi masih berapa miliar tahun lagi, Mas? Masih lama, Mas. Saya lupa angkanya, tapi masih order miliar tahun kok. Masih order miliar tahun. Masih lama ya. Jadi nggak usah khawatir, masih horizonnya masih panjang. Nggak usah khawatir. Oke, Mas Sul, terima kasih kita bicara singkat kita mengenai black hole ya, terutama dengan ditemukannya satu black hole yang dalam tanda kutip cukup dekat dengan bumi karena berada dalam galaksi kita, dan kita juga menjawab ya concern dari banyak orang awam itu, begitu banyak cerita-cerita di sana bahwa black hole itu absorb ya atau menyedot banyak hal di sekelilingnya, tapi seperti Mas Sul tadi katakan, justru keberadaan black hole ini menguntungkan buat bumi, seperti yang materi-materi tadi ya, maksudnya kayak substance tadi yang lebih berat daripada besi yang ternyata berasal dari luar angkasa. Terima kasih Mas Sul pembicaraan kita. Nanti kita akan sambung lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi di dunia fisika ini. Mas Sul, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.